Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Aji Ahmadi Sasmi dengan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan terkait tugas dari web manajemen. Di sini dari kelompok kami sendiri ada Ahmad Zaki Mumtaz, ada saya Haji Rahmadan Fitramawan, ada Irma Dwi Retno Anissa, dan yang terakhir ada Nuriza Samrina. Di sini yang pertama itu terkait tentang membuat analisa terkait web sebenarnya penting atau tidak dan dihubungkan dengan marketing. Website sendiri itu merupakan sebuah halaman informasi yang disediakan melalui internet yang dapat diakses di mana saja selama terhubung dengan internet. Website juga merupakan suatu kumpulan elemen yang membuat teks, gambar, suara, dan animasi agar menyenangkan ketika dikunjungi. Dan untuk marketing ini merupakan strategi bisnis mengacu pada kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendorong sebuah pembelian atau penjualan produk sehingga terjadi transaksi antara produsen dan konsumen. Inti dari marketing sendiri itu adalah sebuah proses untuk memperkenalkan suatu produk atau suatu jasa agar diketahui oleh masyarakat. Analisa terkait web itu penting karena dapat membantu kita dalam memahami, mencermati, dan bisa juga menguji kemampuan dari kinerja sebuah halaman suatu situs web. Setelah kita mengetahui cara kerja web, maka kita akan mendapatkan manfaat dalam marketing. Contohnya seperti produk, kita mudah ditemukan oleh pelanggan, bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan terkait produk, meningkatkan kepercayaan calon konsumen, dan bisa memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan pentingnya web dan marketing. Yaitu yang pertama adalah jangkauannya yang luas. Jadi di web ini memungkinkan kita bisa menjangkau kayak khalayak luas di seluruh dunia. Jadi dengan website kita bisa menjangkau mereka dari berbagai lokasi geografis tanpa adanya batasan. Lalu yang kedua, waktunya yang fleksibel. Jadi di situs web ini biasanya kita bisa akses selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini berarti kita bisa akses informasi atau layanan kapanpun yang kita inginkan tanpa terikat oleh adanya jam operasional. Lalu yang ketiga, informasinya terukur. Jadi dengan menggunakan analisis web seperti Google Analytics, kita bisa melacak perilaku calon konsumen, melihat bagaimana sih mereka berinteraksi dengan situs web, dan juga mengukur efektivitas kampanye pemasaran online. Jadi ini bisa membantu kita menjangkau dan mengambil keputusan dan tentunya dengan data yang akurat. Lalu yang keempat ada pemasaran konten. Jadi web ini kan merupakan platform yang ideal dan efektif untuk kegiatan promosi, seperti konten yang relevan dan berkualitas tinggi seperti artikel, blog, video, atau infografis untuk menarik perhatian dan menjangkau pelanggan. Boleh di next? Nah, berikutnya ada interaksi dengan pelanggan. Jadi di situs web ini kita menawarkan kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui formulir kontak, obrolan atau forum. Jadi ini membantu mereka eh, memecahkan masalah, menjawab pertanyaan mereka dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lalu selanjutnya ada membangun citra merek. Jadi website ini adalah tempat untuk mengekspresikan citra merek. Desain yang menarik, konten yang relevan, itu membantu menciptakan kesan yang positif pada pengunjung. Dan tentunya juga memperkuat pengenalan merek kepada mereka. Gitu. Lalu berikutnya ada CEO. Jadi di SEO ini kita bisa meningkatkan visibilitas. Salah satu manfaat utama SEO ini kan adalah peningkatan visibilitas situs web pada mesin pencari ya. Jadi ketika kita eh, mengoptimalkan situs kita dengan kata kunci yang relevan, jadi situs kita itu bisa lebih mungkin muncul di halaman hasil mesin pencari yang pertama gitu. Ini juga bisa meningkatkan trafik organik, meningkatkan kualitas eh, web, lalu juga meningkatkan otoritas dan reputasi reputasi web, lalu juga bisa
membuat konten yang lebih berkualitas, kemampuan targeting geografisnya itu lebih terukur dan lebih spesifik, terus juga mengukur kinerja, eh adanya efisiensi biaya juga, daya saingnya juga lebih baik gitu dan juga meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, yang terakhir ada analitik dan pelacakan. Jadi di analitik web ini memungkinkan kita memahami nih siapa pengunjung situs web kita, terus dari mana mereka berasal, perangkat apa yang biasanya mereka gunakan, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan situs web. Jadi ini bisa membantu kita memahami calon pelanggan dengan lebih baik. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya model web seperti apa yang paling baik untuk melakukan pemasaran. Bisa di next. Model web yang memiliki fitur yang informatif dan interaktif, sekaligus fitur yang mengajak masyarakat atau customer potensial untuk mengunjungi lebih banyak website tersebut. Perusahaan harus membuat website yang user-friendly atau UI and UX-nya tidak terlalu ribet dan mudah diakses. Bisa di next. Bisa di next. Oke, yang pertama ini kami kasih contoh dari website Zalora. Yang pastinya kalau misalnya website yang baik untuk pemasaran itu pasti menyediakan login atau sign up account ya, karena memudahkan brand mengenal customer dengan baik. Tadi kan udah disampaikan oleh rekan saya Ica, yaitu untuk menganalisa target audiens gitu yang kayak gimana. Nah, itu memudahkan brand mengenal customer dengan baik. Jadi uh, uh, dari login atau sign up account ini jadi brand atau websitenya tuh tahu gitu uh, audiensnya itu seperti apa atau suka apa, hal-hal yang relevan sama yang mereka lihat atau yang mereka klik gitu. Terus yang kedua itu CRM berujung repurchasing atau search webnya menaik. Jadi kan dari sini tuh kan mereka tuh udah tahu nih akun-akunnya tuh, jadi mereka ngirim email gitu, jadi meraih reach out yang tinggi gitu dari CRM-nya. Terus dari sisi customer mendapatkan rekomendasi yang sesuai kesukaan. Jadi dari analisis tadi, jadi customer bisa mendapatkan apa yang mereka tertarik gitu, bukan yang mereka nggak tertarik. Bisa di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada fitur keranjang yang memudahkan konsumen untuk melihat histori pesanan dan melacak pesanannya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Nurija, yaitu analitik dan pelacak. Ya, di situ ada fitur lacak, pesanan, fitur histori, pembayaran dan pengembalian. Oke, next. Sini ada fitur artikel yang biasanya berisi tentang update informasi terkait topik tersebut. Hal ini secara tidak langsung memberikan dampak awareness kepada customer. Yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, tetap di slide ini, Jan. Jadi fitur artikel ini biasanya tuh berisi informasi, kayak misalnya contohnya ini, discover our sport article here. Jadi di sini kan ada kayak update tentang update olahraga gitu, misalnya tentang Nike itu lagi ngadain campaign sepatunya gini-gini. Nah, itu tuh bisa nambah awareness atau kayak, oh sepatu ini tuh kegunaannya buat ini. Jadi emang nambahin awareness untuk berujung kayak ngeklik atau nambahin keranjang dari produk tersebut gitu. Jadi ini fitur artikel emang harus banget uh, ada di website e-commerce terutama sih. Jadi ini contohnya juga dari Zalora. Bisa di next, Ojan. Oke, yang ketiga ini lebih ke tampilan UI UX-nya tersusun rapi sih, mulai dari hal yang trending, top search atau brand, bahkan konten promo. Jadi tuh ini Zalora tuh benar-benar tertata rapi banget. Jadi dari mereka tuh nyediain pilihan untuk pakaian tuh wanita, pria, atau di sini juga uh, mereka tuh juga jadi berdasarkan hal kesukaan konsumen gitu loh.
Terus ditemukan banyak di Zalora. Jadi promo-promo produk-produk, terus sesuai gendernya juga bisa, sesuai lifestyle dari konsumen juga bisa. Jadi benar-benar UI UX itu tertata rapi, nggak berantakan. Bisa di next. Oke, di sini juga ada fitur lanjutan, informasi layanan ini penting banget. Berjuang jika customer perlu bantuan atau informasi lebih lanjut, mereka bisa menghubungi kontak person atau mengklik icon bantuan. Selain itu, web yang terintegrasi dengan sosial media berjuang untuk reach out lebih banyak customer. Di sini juga Zalora naruh sih temukan kami di Facebook, Instagram, Twitter, Pet, YouTube, LinkedIn, dan lain-lain. Di sini juga Zalora juga ada kayak informasi terkait email, nomor HP, bahkan WhatsApp kontak. Gitu. Bahkan ada layanan tentang kami atau ya selain itu. Oke, bisa di next. Oke, ini saran dari saya, saran dari kami, kelompok kami untuk fitur apa sih yang lebih baik untuk marketing gitu. Ini fitur yang kami saranin yaitu fitur membuat rekomendasi produk sesuai dengan preferensi konsumen dengan tepat sasaran. Jadi pas login atau sign up account tuh kami menyarankan untuk ada kayak gini, my interest gitu loh. Jadi konsumen itu lebih tertarik pada apa. Sebenarnya kan bisa emang lewat pembacaan data, tapi ini lebih ramah aja sih kepada konsumen kalau emang beneran mereka tuh dipedulin sama sebuah brand tersebut gitu. Jadi nih misalnya kayak dari Zalora tuh konsumen tuh tarik apa sih kayak misalnya pakaian perempuan, terus lebih ke brand Prada atau Coach gitu-gitu. Jadi itu saran kami untuk suatu website mengadakan atau website Zalora untuk menambahkan fitur ini gitu. Bisa di next. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari Pak Haji sama para mahasiswa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin selanjutnya ini akan ada sesi pertanyaan yang udah kami share materinya kepada WhatsApp group dan teman-teman kami sudah menanyakan hal itu di WhatsApp group lewat WhatsApp group. Bisa dibacakan oleh teman rekan-rekan saya. Oke, mungkin saya dulu nih. Di sini ada pertanyaan dari Bella Amar. Itu ada tadi sudah dijelaskan tentang website yang baik menurut kelompok kalian adalah website interaktif. Ada ada nggak sih faktor untuk bisa membuat website terlihat lebih baik? Nah, mungkin faktor untuk membuat website terlihat lebih baik yaitu keterjangkauan. Memastikan website bisa diakses oleh semua pengguna. Kami menggunakan standar aksesibilitas web agar memastikan webnya memenuhi standar. Lalu ada uji pengguna. Eh, Kamu sudah lulus uji pengguna untuk memastikan bahwa desain dan interaktivitas web sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengguna. Perbarui dan pertahankan. Agar tidak terlihat kuno, kami membuat pembaruan rutin di setiap bulannya, termasuk fitur yang diperbarui. Mungkin itu faktor yang untuk membuat lebih baik. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dari pertanyaan yang kedua itu dari Safira Mutia. Menurut kelompok kalian tentang penggunaan website sebagai alat marketing apakah efektif dan apakah dampak negatifnya dari penggunaan website sebagai alat marketing terhadap perusahaan ataupun terhadap konsumen yang mengakses website tersebut? Penggunaan website sebagai alat marketing ini sangat efektif karena suatu perusahaan itu bisa memperluas jangkauan bisnis mereka yang dapat diakses oleh para konsumen dari berbagai lokasi tempat mereka berada. Bisa juga untuk meningkatkan brand awareness perusahaan yang fungsinya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan karena memiliki website yang baik dan mudah diakses. Dan untuk dampak negatifnya dari penggunaan website ini banyak sering terjadi yaitu informasi hoax. Jadi konsumen harus bisa memilih website-website yang sekiranya ilegal itu harus lebih berhati-hati karena bisa saja website tersebut hanya untuk menipu para calon konsumen.
Terus juga dalam dunia digital saat ini jangan sampai suatu perusahaan itu melakukan kesalahan karena dapat merusak citra bisnis mereka. Satu kesalahan saja dalam dunia digital marketing saat ini sudah bisa merusak citra bisnis perusahaan. Yang terakhir ini yang paling sering terjadi yaitu penipuan. Seperti yang pertama tadi, penipuan ini terjadi karena adanya penyalahgunaan data atau transaksi yang dilakukan oleh oknum dengan kecanggihan teknologi saat ini. Maka dari itu, konsumen harus lebih berhati-hati lagi dalam akses situs web. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya akan diserahkan oleh rekan saya. Baik, berikut ada pertanyaan terakhir ya dari teman kita yaitu Alfrio. Pertanyaannya itu adalah bagaimana sih cara website itu menarik pelanggan baru dan juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada gitu. Jadi di website ini kita bisa memanfaatkan website untuk menarik pelanggan baru itu melalui konten-konten yang berkualitas, lalu juga melalui mesin pencarian dioptimalkan dan juga tautan yang ditampilkan di berbagai sosial media. Karena kan biasanya pelanggan suka kalau misalnya mau cari sesuatu tuh tinggal tampilin aja tautan yang ada tautan perusahaan itu melalui bio-bio di sosial media gitu. Lalu juga sedangkan kalau misalnya kita mau mempertahankan pelanggan yang ada gitu website-nya, kita bisa menyediakan layanan pelanggan. eh Bisa berupa ulasan produk, terus fitur-fiturnya itu juga bisa kita perbarui. Jadi dengan cara ya perbaharui untuk peningkatan ke arah yang lebih baik. Terus juga selanjutnya kita bisa memberikan fitur untuk mempermudah pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Terus juga dengan menghadirkan promo-promo yang menarik. Dan juga kita bisa nih membuat website itu sebagai tempat di mana pelanggan itu bisa mendaftar untuk newsletter dan juga pembaruan gitu. Sehingga nanti perusahaan tuh bisa dapat terus berkomunikasi dengan mereka gitu. Sekian. Oke, pertanyaan dari teman-teman sekalian sudah terjawab oleh kelompok kami. Mungkin kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.